Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya, Ibu Insani, pada Mapel Prakarya dan Kewirausahaan untuk kelas 10 part 2. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, mendesain dan membuat kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal berdasarkan identifikasi kebutuhan sumber daya, teknologi, dan prosedur berkarya. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu mempresentasikan dan memasarkan kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal dengan perilaku jujur dan percaya diri. Tujuan pembelajaran yang ketiga atau terakhir yaitu melakukan evaluasi pembelajaran wirausaha kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Budaya tradisi atau lokal dikelompokkan menjadi dua, yaitu budaya non-benda dan objek budaya atau artefak. Nah, budaya non-benda ini biasanya dicirikan dengan sesuatu yang tidak ada wujudnya dan tidak bisa disentuh, tapi bisa kita lihat. Misalnya cerita rakyat, simbol, mitos, tarian, pantun, upacara adat, maupun lagu daerah. Sedangkan objek budaya atau artefak ini dicirikan dengan sesuatu yang bisa kalian lihat, bisa kalian sentuh, dan ada wujudnya. Nah, contoh dari objek budaya atau artefak ini adalah pakaian daerah, rumah adat, wadah tradisional, dan senjata tradisional. Jadi, kalian sudah bisa membedakan bukan perbedaan dari budaya non-benda dan objek budaya atau artefak? Sekarang, bagaimanakah cara kita untuk merencanakan usaha? Mari kita simak. Nah, hal yang pertama yang kita lakukan untuk perencanaan budaya tradisional non-benda, yaitu dengan mencari ide dan peluang usaha, dengan mencari inspirasi. Nah, tadi kita sudah pelajari bahwa budaya inspirasi non-benda itu bisa kita lihat walaupun tidak ada wujudnya, tidak bisa kita sentuh, ya, tapi tetap bisa kita lihat. Nah, Ibu kasih contoh di sini yaitu mencari inspirasi dengan objek budaya lokal daerah Sulawesi Barat, yaitu salah satu tarian yang terpopuler di Sulawesi Barat yaitu tari patudu atau tari seseorang dengan menggunakan baju adat Mandar dan menggunakan kuda. Nah, bisa nggak sih kita membuat produk dari inspirasi tersebut? Ternyata bisa. Kita bisa membuat kaos atau tas yang motifnya itu adalah budaya objek non-benda dengan gambar seseorang yang sedang menaiki kuda dengan memakai baju adat Mandar atau disebut juga dengan tari patudu. Apabila kita sudah menentukan produk kerajinan berdasarkan analisis kita, maka kita dapat menentukan sumber daya yang dibutuhkan dalam menjalankan usaha tersebut. Dalam perencanaan proses produksi diperlukan pengelolaan yang baik untuk mencapai tujuan. Sumber daya yang dimiliki dapat dikategorikan atas 6 tipe sumber daya atau biasa disingkat dengan 6M. Yang pertama yaitu man atau sumber daya manusia. Dalam pendekatan ekonomi, sumber daya manusia adalah salah satu faktor produksi selain tanah, modal, ataupun keterampilan. Manusia merupakan unsur manajemen yang penting dalam mencapai tujuan dari produksi. Sumber daya yang dibutuhkan yang kedua adalah money atau dana, modal atau uang. Money merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan.
karena uang merupakan alat tukar atau alat pengukur nilai. Oleh karena itu, uang merupakan unsur yang penting untuk mencapai tujuan produksi, karena segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional. Hal ini akan berhubungan dengan berapa uang yang harus disediakan untuk membiayai gaji tenaga kerja misalnya, untuk membeli alat-alat, dan sebagainya. Sumber daya yang dibutuhkan yang ketiga adalah material atau bahan baku. Bahan baku atau biasa disebut juga dengan bahan mentah, ini bisa kita peroleh dengan mencari sendiri atau dengan membeli dari pihak lain. Kita bisa mencari bahan baku dengan harga yang paling murah, menggunakan cara pengangkutan yang murah, dan membuat proses pengolahan seefisien mungkin. Selanjutnya yang keempat yaitu mesin atau alat kerja. Mesin memiliki peranan penting dalam proses produksi. Setelah revolusi industri yang terjadi, banyak sekali pekerjaan manusia yang akhirnya digantikan oleh mesin. Perkembangan teknologi yang begitu pesat menyebabkan penggunaan mesin semakin meningkat. Banyaknya mesin baru yang ditemukan oleh para ahli memungkinkan peningkatan produksi yang sangat tinggi. Jadi, mesin ini merupakan sumber daya yang dibutuhkan juga untuk proses produksi. Yang kelima, sumber daya yang dibutuhkan adalah metode atau cara kerja. Metode ini sangat dibutuhkan agar mekanisme kerja berjalan efektif dan efisien. Metode kerja yang sesuai dengan kebutuhan, baik yang menyangkut proses produksi maupun administrasi, tidak terjadi begitu saja, melainkan memerlukan waktu yang lumayan lama. Sumber daya yang dibutuhkan yang terakhir atau yang keenam yaitu market atau pasar. Jika barang yang diproduksi tidak laku, proses produksi barang otomatis akan berhenti. Oleh sebab itu, penguasaan pasar dalam arti menyebarkan hasil produksi merupakan faktor yang paling menentukan dalam suatu perencanaan usaha. Agar pasar dapat dikuasai, salah satu caranya adalah kualitas barang harus sesuai dengan selera konsumen dan harga terjangkau oleh daya beli dari konsumen itu. Itulah tadi materi mengenai perencanaan pembuatan produk dengan budaya non-benda. Sekarang ada tugas dari Ibu yaitu tuliskan 5 contoh budaya non-benda yang kalian ketahui dan menurut kalian cocokkah untuk dijadikan inspirasi kerajinan. Silakan tulis jawaban kalian di kolom komentar. Jangan lupa tuliskan nama dan kelas.